Setelah Kiai berhasil dibawa kembali oleh Kiai Wahid Hashim, kekecauan mulai terjadi. Misumi yang berawal untuk membantu masyarakat dalam bidang pertanian malah dijadikan sebagai tempat untuk mengeruk hasil bumi dari rakyat Jawa Timur. Pada akhirnya Kiai Hashim Asy'ari mengumbarkan bahwa harus melakukan resolusi jihad, bahwa hukum membela tanah air itu wajib bagi setiap umat muslim. Akhirnya peperangan akan siap dilancarkan oleh para santri dan para pejuang Hizbullah. Dari santri, para syuhada, oleh kiai-kiai, peperangan akan segera dimulai. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Tetap pedoman santri, merdeka atau mati.
korban di kedua pihak. Para Hizbullah, para santri gugur sebagai syuhada. Peperangan semakin sengit. Bahkan jenderal terbunuh di hari pertama peperangan. Jenderal Malbi mati. Mereka menganggap dapat menguasai Surabaya hanya dalam tempo 3 hari. Namun kekalahan tetap berpihak pada mereka. Perjuangan yang dilakukan oleh para tentara telah membuat para santri berkobar semangat, dan akhirnya suasana di Tebu Ireng para santri yang harus terpisah dengan orang tuanya, para syuhada yang harus terpisah mati dengan memisah, berpisah dengan istrinya. Kita saksikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kenapa? Ya mau pertama. Mas nggak usah berangkat, biarin yang lain aja. Ya nggak bisa. Mas ini berjuang demi negara, demi agama. Mas harus ikut. Terus gimana dengan anak kita? Gimana apanya? Aku nggak mau sampai anak kita nanti lahir tanpa ayah. Dek, aku malah lebih nggak mau anak kita lahir dan hidup dalam pendidikan sekutu. Aku berjuang untuk anak kita, buat kamu. Insya Allah aku baik-baik saja. Mas pasti pulang. Iya, Mas. Setelah resolusi jihad diumumkan, para jenderal-jenderal mulai terenyuh hatinya, dan pada akhirnya Bung Tomo sowan ke Abah Yai Hasim atas apa yang ia lihat dari surat kabar. Dia merasa terenyuh hatinya dan ingin berpidato kepada setiap warga, masyarakat, seluruh pemuda di Indonesia ini melalui pidatonya.
menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki sekarang kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita.